Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat Mas Angger, Mbak Anggi, BPL-nya lancar, Ratus, ya, lancar. X270 siapa ini? Namanya Prin ya. Oke, hmm, mata kuliah hari ini ya, research proposal ya. Hmm, intinya nanti itu outputnya, saya ulangi lagi ya, mata kuliah ini tuh kamu harus ikut seminar, ikut seminar dan punya artikel satu artikel, gitu ya. Seminar dan artikel. Nanti itu kita tahapan-tahapannya itu kita sesuaikan dengan OBE kurikulum yang sudah disepakati kemarin ketika kontrak kerja. Untuk mata kuliah kali ini, kita fokus ke apa? Ke ini, topik penelitian dan judul ya, latar belakang masalah tujuan dan manfaat penelitian ya atau artikel, terus memilih sumber literatur ilmiah yang relevan dan menentukan dasar rasional dalam kerangka teori penelitian. Fokusnya kita itu ini aja. Kalau nggak cukup, nanti kita fokus ke background saja. Teorinya nanti minggu depan. Kalau kita nggak cukup, kalau cukup nanti langsung sampai teori ya. Sekarang saya tanya, sebelum saya lanjutkan ya ke materi pokok ya. Teman-teman sudah punya topik penelitian atau judul? Silakan. Bisa chat, bisa ngomong langsung. Judulnya seperti apa? Nanti saya koreksi. Judul ini unsurnya itu apa sih? Gitu. Oh, yang apa? Judul itu caranya buatnya bagaimana sih? Gimana? Ada yang sudah punya judul? Halo? Ini harus dibuka ya. Ini judul topik penelitian ini harus agak dipaksa sedikit ya. Kalau nggak dipaksa itu nanti teman-teman ini nggak iklim akademiknya kurang ini. Harus ada deadline, pemaksaan, eh, target yang harus dicapai itu penting karena sudah semester akhir. Kalau nggak ada paksaan nanti terlena, akhirnya nanti nggak bisa baca. Bang ini apa mata kuliah yang butuh praktek, jadi teman-teman itu harus ini, harus sikap gitu ya. Ayo silakan sambil nunggu teman-temannya. Sesuai dengan arahan saya kemarin, teman-teman saya kasih PR judul penelitian. Ayo silakan. Bentar ya. Ada Pak, tapi menurut AI. Iya, nggak apa-apa. Kita fungsikan AI, bagus itu. Nah, kita fungsikan AI nggak apa-apa, Mas Anggi. Pak Anggi, Pak Latus, Mas Majid, nggak apa-apa. Pakai AI. Yang penting kamu suka melakukan itu ya. Kayak nanti soalnya nanti full setahun kamu kan meneliti. Jangan sampai kamu nggak suka judulmu itu nggak suka. Untuk suka kamu kan harus tahu nanti itu caranya nelitinya bagaimana. Kalau jenis penelitian ini itu nanti saya bagaimana harus tahu kan gambarnya dari sekarang. Jangan sampai nanti itu sudah buat judul ternyata wah kok sulit begini ya. Akhirnya males, akhirnya nggak lulus tepat waktu. Gitu. Ayo silakan chat aja. Sambil saya materinya saya cari ini. Ayo silakan. Ditulis saja ya judulnya. Kamu AI nggak apa-apa, tulis saja. Praktek. Judul ini wajib ya. Sekarang nih, fokus kemana? Coba cari judul. Atau topik dulu. Atau topik dulu ya. Atau topik dulu. Saya ajari caranya cari topik. Sebelum judul bisa kamu kan misalkan bingung topik gitu ya. Caranya bagaimana? Begini caranya. Jadi begini. Kalau kamu kepingin cari topik yang sesuai, kamu bisa manfaatkan AI. Websitenya ini. Kamu catat ya, openknowledgemap.org. Open Knowledge Map.
.org. Ini caranya mapping, memberi map topik menggunakan AI. Misalkan ya, kamu kepingin topik apa? Misalkan Mas Anggir, kepingin topik apa? Ini ada yang sudah chat, Alhamdulillah. Chatnya ini Nurholis ini critical thinking skill in English language learning. Nah, Mas Holis ini berarti kan dia menggunakan ChatGPT untuk meningkatkan critical thinking skill pada English language learner ya mungkin ya. English language learner, in English language learner, ILL, English language learner. Tapi ini Mas Holis, kamu kalau kuat, ini saran dari Pak Ikil ya. Ini kalau kuat nggak apa-apa ini pakai mata kuliah ini. Kalau sudah ngomongkan English language learner, berarti dia itu pembelajar bahasa Inggris. Dia itu pembelajar bahasa Inggris. Siapa pembelajar bahasa Inggris itu? Ya kamu ini pembelajar bahasa Inggris. Anak SMA belum. Jadi English for Foreign Language saja IFL atau English for Young Learner gitu. Ini tapi tepatnya ini English for Foreign Language. Dan itu pun masih salah. Masih bukan salah ya, kurang menyesuaikan kekuatannya Mas Holis. Ini kan berarti kan skill apa yang ingin ditingkatkan? Skill critical thinking kan? Critical thinking skill kan untuk seluruh skill di dalam bahasa Inggris, reading, writing, speaking. Nah, kalau saran saya satu aja untuk meningkatkan writing skillnya anak-anak, gitu aja. Fokus ke critical thinkingnya writing, misalkan begitu. Kalau semuanya payah ya. Oke, kita ngomongkan aja ini ya, English language learning ini. English language learning. Kita search kan di Open Knowledge Map. Mas Holis, saya bantu, saya bantu. Misalkan topik kamu kan fokus ke sini, misalkan. Saya copy, punya Mas Holis, tinggal go gitu aja. Tinggal ditunggu beberapa detik, sabar. Ada lagi yang sambil saya lihat, ini ya, saya tak nanti saya kasih tahu awasannya. The importance of rhyming card game students memorization of pop forms and their ability to make sentence in English. Berarti ini fokus ke writing ya. Nah, sama memori pop forms and their ability to make sentence in English. Ini fokus ke Iya, Pak. Itu untuk grammar, belajar irregular verb regular verb. kan itu harus diingatkan, Pak. Nggak bisa dihafalin. Nggak bisa Coba ya, nggak kayak acak gitu, Pak. saya cek terus kan regular verb. Ambil ini Mas Paul tadi. Motif ini lihat. Ini nanti keluarnya itu sudah ada map-map seperti ini. Topik yang umum di bukan spesifik ya, umum dilakukan di usul ini sebenarnya di Google kayaknya. Di Open Knowledge Map ini kalau lingkarannya semakin lebar, jadi dia itu yang populer diteliti. Ini sering diteliti yang fokus kemana itu? Challenge learner autonomy in English language learning. Nah, difokuskan ke learner autonomy. Bener. Jadi learner autonomy ini independent learning. Dari fokus ke dia tuh kayak judulnya Mas Holis ini kan fokus ke ini, fokus ke tadi kemana? Tadi kemana tadi? Ke ini ya, ke GPT ya, dependency, dependensi beda ya. Hati-hati memilih diksi. Jadi tapi bener Mas Mas Holis. Tapi fokusnya language learner, salahnya itu kamu itu. Language learner itu masuk ke adult learner sepertinya ya. Mungkin perlu baca yang lebih spesifik ya terkait language learner ini siapa. Nah, semakin kecil lingkarannya, dia semakin jarang diteliti, semakin spesifik kayak misalkan, nah, cultural competence ini semakin jarang. Apa? English and matching integrated learner ini. Nanti yang ada yang kalau ada yang saling ini ada kan tempuh begini ya. Karena ini saling berhubungan. Berarti ini ada koneksinya antaranya topik ini, dan topik ini. Dan ini bisa di-download. Misalkan tadi kita fokus lab ini ya, fokus ke language learner autonomi ya, otonomi di language learner ya. Kamu bisa ini ada
penelitian yang ini punya nyaman oleh topik jadi perlu dibaca. Tinggal ditulis aja, ini kan diklik PDF-nya kan sudah par. Jadi tinggal baca, masukkan GPT, seluruh resume, gitu kan Mas. Ya. Kamu biar tahu, kedepannya oh tipikal kerjanya seperti ini toh. Pak. Misalkan, akankah ini atau butuh memperbesar, mau diperbesar apa cukup ini kelihatan ya? Buat download aja ya. Saya download aja ya, biar Cara kelihatan saja, Pak. besar. Ini untuk Mas Kolis ya. Ini kita ngomong Mas Kolis. Teman-teman juga bisa ini masih saran ke Mas Kolis untuk judulnya language learner language learner language learner ada dia tuh tadi. English language learner. Iya. Fokus ke ChatGPT. Ya, pakai ChatGPT. ChatGPT itu sangat mendukung independensi tiap siswa ya. Ya, self learningnya tinggi ChatGPT ini. Teorinya fokus masuk ke learner autonomy, Mas Kolis. Kakak kelasmu yang sudah pakai learner autonomy itu Mas Lorna sama Adel. Adel itu dia pakai learner autonomy pakai ChatGPT. Nah, judulnya kayak gini. Nah, dia itu pakai dua teori. Learner autonomy as language learning strategy dan English language proficiency. Learner autonomy ini fokus ke strategi dan proficiency. Proficiency di mana di Filipino senior high school students gitu. Ini contoh kayak kamu ya. Ya, ya itu punya kamu sih. Nah, ini Mas Mas Khalid masih belum kalau judul kamu ini saya paham maksudnya. Tapi belum fokus sederhanakan. Jadi judul itu saya nggak perlu diberi terlalu banyak. Hanya kata eh, kan kan ya biar tahu yang apa kalau kita saling belajar. Kalau salah kita jadi ingatkan diskusi di sini ya. Kita GPT di improving critical thinking skill. Ini learning. Nah, ini betul. Ini sudah betul innya di ini. Cuman kamu fokuskan untuk improve apa? Kan improve critical thinking skill ya. Critical skill. Jadi teori kamu itu critical thinking skill menggunakan cara ajar katanya menggunakan ChatGPT di dependency ini. Ini nggak usah dependency ChatGPT gitu aja. Kalau ini kan kalau yang artikel tadi itu kan pakai learner autonomy ya. Ini fokusnya learner autonomy. Kalau kamu Mas Khalid fokusnya ke critical thinking skill untuk meningkatkan critical thinking skill ya. Jadi critical thinking skill ini diaplikasikan ke seluruh English language learning. Ya, English language learning ini berarti kamu menerapkan di seluruh pembelajaran bahasa Inggris, tapi fokus ke critical thinking skill-nya menggunakan ChatGPT. Apakah ini efektif apa tidak? Lah, di effect of ChatGPT ini eh, kalau the effect ini untuk meningkatkan improving begini, ini tipe apa Mas Foli? Tipe penelitian apa? Kalau boleh tahu. Kalau saya boleh, ini tipe penelitian eksperimental. Experimental research. Experimental research. Ini topik kamu itu ini. Fokusnya ke experimental research. Jadi nanti itu ada pre-test, post-test begitu. Bisa satu kelas, bisa dua kelas. Mas Kolis. Nah, berarti kamu teorinya itu menggunakan critical thinking skill, cara ajarnya itu menggunakan ChatGPT, objek yang kamu teliti itu English language learner. Ya, ini kayaknya salah ini. English language learner among grade, nah, gitu kan. Ini kayaknya kata kerja ini. Ya, berbahaya. Hati-hati grammarnya. Coba rasakan lagi. Tapi untuk mengetahui Pak. topik mumpung belum kamu fix ya,
saran saya buka Open Knowledge Map ya, Mas Holis ya. Terus kamu lihat mana ya topik yang sesuai dengan saya ini yang mana ya? Oh, language assessment-nya kah? Atau learning strateginya yang ini kah? Nah, kayak ini yang di sini nih ada learning strategy, ada instruksi language strategy untuk autonomous learning ini. Ada fokusnya autonomous learning karena apa? ChatGPT itu ngarahnya ke language apa autonomous learning. Jadi nanti pendidikan itu kurikulumnya itu sendiri-sendiri, satu orang satu kurikulum gitu, otonom karena dia pakai GPT ya. Atau pakai application. Ini ada application application kalau bisa dilihat ya, application of language learning strategy by students. Dia pakai aplikasi. Nah, atau apa ini? Language learning strategy, ini Malaysia. Nah, ini kan. Language Learning Strategies LLS. Nah, Hai Malaysian, Pakistani, and Italian comparing. Ini komparatif ini, tipe komparatif. Nilai komparatif, bukan ini kamu. Nah, ini lihat-lihat. Oh, ternyata ada banyak ya yang perlu bisa dikasih ya. Gitu. Ada topik-topik yang lain. Ada yang topik ini apa ini? Language attitude. Hmm. Ada language attitude, ada fokusnya bahasa dengan apa budaya gitu, bahasa dengan engagement pakai game gitu kan. Bisa. Ini Mas Koli sambil ini satu kali dua kali terlampau ya. Kamu PPL, mohon maaf Mas Angger dan teman-teman Mbak Anggi, Mbak Nurul ini. Kamu PPL ini luarannya disuruh apa? Ada disuruh buat laporan kah? Mbak Mbak apa ini? Mbak Afifatul, Mbak Alfi, Mbak Angger, Mbak Anggi, Masih. Luarannya apa PPL? Suruh artikel, laporannya atau laporan manual biasa, atau suruh buat web, apa? Artikel, Pak. Artikel, Pak. Lah, itu Artikel. artikel kan? Artikelnya mungkin yang kamu teliti itu nanti itu jangan sampai jauh-jauh gitu ya. Jangan sampai jauh-jauh yang di PPL ini ya. Dengan skripsi kamu. KKN sudah KKN. Halo? Sudah Sudah. ya. Berarti habis PPL ini fokus kamu skripsi ya. Betul ya? Iya kan? Nah, kalau bisa materinya, topiknya sama, biar kamu nggak cari-cari data lagi, gitu loh. Misalkan ditolak ya sudah gitu. Kamu harus meyakinkan pembimbing kamu agar beliaunya itu mengikuti judulnya. Kalau kamu kurang kuat argumennya nanti kamu tolak kamu, tertolak ya. Tinggal lupa untuk agar supaya kita itu nggak ditolak, itu caranya bagaimana, Pak? Nah, ini caranya, Mbak Afifatus, Mbak Alfi, Mas Angger. Kamu lihat Google Scholar-nya orang-orang. Contoh ini ya. Ini Google Scholar-nya Pak Iqlil. Ini contoh Google Scholar-nya Pak Iqlil, misalkan. Kira-kira topik yang kamu search aja Google Scholar gitu ya, terus kamu search namanya siapa? Misalkan dari awal dari awal ya, cari. Biar kamu kepingin bimbingan dengan Bu Bibi, cari Google Scholar. Terus klik aja di sini. Kamu klik di sini, terus cari misalkan Wiwi Mardiana, misalkan ini ya, karena kamu linguistik, misalkan. Saya kepingin dibimbing Bu Wiwi. Kita cek Google Scholar-nya. Lah, ada kan di sini Wiwi Mardiana. Nah, tes ini. Nah, berarti Pak Google Scholar ini, Google Scholar itu adalah keilmuan yang dimiliki apa artikel atau jurnal yang ditulis oleh dosen-dosen kamu. Di sini ada namanya Bu Wiwi, ada judulnya, ada cited by. Kamu fokus yang year. Karena begini. Oh, year. Melihat di recent artikel yang ditulis Bu Wiwi dengan mahasiswanya. Oh, lah, book creator, digital storytelling media. Oh, Pak. Berarti fokusnya itu Bu Wiwi ini dengan mahasiswanya itu fokus ke storytelling media menggunakan book creator. Materi local culture. Kalau mau bimbingannya Bu Wiwi,
Jangan jauh-jauh dari materi yang seperti ini. Book creator, terus storytelling, gitu ya. Terus writing skill, ini lebih bijaksana, Mas Mas Holis. Tadi kamu kan English language learner ya. Itu banyak nanti itu. Ini kan fokus ke writing skill aja. Enak, nggak usah capek-capek. Gitu ya. Ini kan, ini hari ini kan fokus topik ya. Kita ulas. Ya, nanti kamu terima. Nah, beliaunya pernah nulis Critical Thinking and Collaboration Literasi Praktis in Digital Storytelling Project. Lah, kalau mau dibimbing Bu Wiwi, Mas Polis misalkan ya, kamu fokuskan ke, karena kamu sudah ngomong critical thinking tadi ya, fokuskan ke literasi praktis. Literasi praktis kan ada skill ya di dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ada 4 skill itu yang kamu ketahui. Tapi juga ada literasi praktisis. Kan cuma baca tulis, ternyata enggak. Storytelling di sini praktis. Ini penelitiannya seperti apa sih? Kita lihat di abstraknya. Oh, ini fokus ke literasi praktik. Jangan teachernya, tapi siswa literasi, learner literasi praktik terkait digital storytelling. Foster critical thinking and collaboration. Nah, intinya ada dua. Critical thinking yaitu collaboration. Wah, kurang 10 menit lagi, Rek. Nanti tiba-tiba mati nggak apa ya? Nah, Mas Kholis, lihat ini, Mas Kholis, kamu ini penting banget ini. Ini karena tipe, apa tipikal kamu penelitian kamu tuh critical thinking ya, sama ya, mirip-mirip ya. Dia pakai kualitatif, Mbak Mbak Hamere, Mbak Wiwi Hamere, Bu Wiwi, dia itu pakai kualitatif case study, ya. Jadi dia nggak pakai tes kualitatif ini. Dia itu alatnya untuk mengumpulkan data. Dia itu menggunakan observation, pakai observation bisa kayak note gitu ya. Interview sama documentation. Ya, project artifact. Artifact ini maksudnya itu kayak artikelnya, terus digital storytellingnya apa gitu. Jangan dianggap artifact itu ini ya fosil gitu ya, bukan. Nah ini findingnya suggest that reading journal during self. Ah ini kamu sudah sendiri. Ya, ini kayaknya oke nih buat Mas Kolis ini mirip-mirip. Kamu kalau judulnya tetap itu, kayaknya nanti pembimbingmu itu Bu Wiwi. Gitu. Kalau kamu, nah judul itu kayak gini Bu Wiwi, mantap ini. Dia itu fokus untuk meningkatkan critical thinking sama collaboration. Ini kan teorinya ya. Objek yang diteliti itu literasi praktis di story di guru-guru. Jangan panjang-panjang. Saran dari Pak Iki. Apa? Tanya apa Mas Kolis? Kolis adakah? Aduh, 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 aduh. Tanyakan. Kolis, kamu ini fokuskan Masih belum ada pertanyaan Pak, ini masih mencerna saya. pernah ya, pernah. Bagus itu. Banyak-banyak baca ya artikel-artikel dari Bapak Ibu dosen. Pak, saya itu kepingin di luar dosen. Saran saya jangan. Nah, karena nanti dosen yang kamu pilih ini akan membantumu gitu ya. Nanti expert atau ahli di bidang itu. Kalau kamu mencari bidang yang di luar ekspertis dosen, takutnya nanti tidak bisa bantu banget ketika kamu ujian atau ketika kamu bimbingan gitu ya. Bu Bibi ini fokusnya kita lihat-lihat lagi ya ada banyak banyak yang beliau tulis ya. Nah, kayaknya tapi kebanyakan nih beliaunya itu fokus ke textbook, terus storytelling pakai itu ya. Book creator ini terutama. Beliaunya ini fokus ke digital storytelling pakai book creator untuk writing skill. Terakhir yang beliau tulis itu 2025 ini. Ya, apalagi ini ya. Kayaknya beliaunya itu fokus ke buku ya, buku. Ada juga film ini, utilizing film, ada quizzes, ada
culturally responsive teaching ini kayaknya sama Pak Iqlil ini. Kayak kan sama Pak Iqlil kan ya. Dulu pembimbing satunya soalnya Pak Iqlil ini. Culturally responsive teaching. Mas bagus ini. Kayak gini. Kalau Pak Iqlil fokusnya ke kayak gini-gini budaya. Jadi kalau kamu setelahnya di situ. Pak, yang lain Pak, coba Pak, yang lain Pak. Angkat coba ya. Ini Mas Holis nanti intensif nanti sama Pak Iqlil diskusi ya kalau sudah PPL ya biar nggak salah pilih. Kamu mau remikat, remikat kamu eh, apa kartu remi itu jangan Mas apa Mas Angger langsung kena kartu kuning kamu sama Purnaninda. Coba cari bahan ajar yang lain selainnya remikat. Tapi fokusnya kamu ini memori ya, memorization of top form ya. Ya, coba deh kata Iya, Pak. kuncinya ini saya copy-kan. Oh, tadi sudah saya ketik ya. Coba. Oh, kan nggak ada ya. Regular form ini nggak ada. Coba ini. Memorization of memory of memorization of ya. Coba kita search di Open Knowledge Map. Topik apa yang kira-kira judul apa yang muncul? Itu yang digunakan apa? Itu yang digunakan apa? Itu bisa di Knowledge Map ya. Kayaknya juga GPT kayaknya sekarang sudah bisa ya. Jadi, kayaknya ini keluar. Nah, penelitiannya Mas Angga tentang pop ini masih jarang ya, nggak kayak tadi itu punya Mas ini Mas Holis tadi language learner. Jadi di sini ada memorization sama grammar ya, vocabulary juga ada. Di sini yang paling umum dilakukan ini. Contohnya ini. Tapi fokusnya ke grammar. Tapi bisa kamu pakai memorization pakai ke vocabulary juga bisa. Ya, ini pedagogical grammar ini. Ya, tapi fokusnya kan kamu memorization kan ya. Memorization. Belum. Kok berubah? Jadi saya ulang. Oh ini ya. Ini memorisasi, mechanical memorization. Kan ada working memory, mechanical memory, ada short term memory, banyak memori yang macam-macam jenisnya Mas Angger. Kamu memori yang mana? Lah, dia fokusnya ke mechanical memorization and over generalization. Dua ini. Apa itu? Pada sendiri Mas Angger. Waktunya kalau jelaskan itu di sini panjang kali lebar ya. Iya, ada working memory, ada banyak jenis-jenis memori. Kamu fokus ke memori ya di vocabulary. Boleh kamu ganti, kamu sesuaikan dengan ini. Perlu contoh ya kamu tuh. Jangan kamu nulis skripsi atau nulis artikel itu hanya contoh. Untuk artikel yang mirip atau 5 skripsi yang mirip dengan penelitian. Ada contoh bingung. Cari 5. Terus apa lagi ini? Oh ini reading comprehension ya. Sebenarnya itu, Kak, mau buat game juga, tapi bingung mau buat game apa kalau untuk memori ya, Pak. Oh, game. Kalau pembelajaran bahasa menggunakan game, tadi kan kamu pakai lebih oke pakai game, Mas. Tapi game yang kekinian gitu ya, jangan game yang anti mainstream kayak tadi itu Remi tadi jangan Mas Angger. Pakai kayak Tirta itu temanmu, Tirta itu kan pakai dia kan pakai gamifikasi. Jadi pembelajaran bahasa dengan media ajar game. Cara ngajarnya itu pakai pakai media pembelajaran atau approach-nya itu menggunakan gamifikasi. Saya contohkan ya gamifikasi ya. Ini punyanya Mas Tirta. Kalau mau game, kebetulan Mas Tirta ini pembimbingnya Pak Iqlil sama kayak Pak Bagus. Dia itu pernah nulis gamifikasi tahun 2000. Saya searchkan itu. Game. Tirta ini.
Nah, ini kita. Itu yang benarkan sama Mas Tirta judulnya ini. Transforming IFL Students Narrative Writing, ya, narrative writing menggunakan game. Ya, jadi dia itu ngajarin narrative writing menggunakan game. Sederhana sekali kan? Jadi kan seperti ini, sederhana. Kayak ini loh, kayak filosofinya itu kayak gunung di bawah permukaan laut, ya. Kan nggak kelihatan tuh gunung di laut itu kan nggak kelihatan, kan ya, di bawah laut itu nggak kelihatan. Tapi kalau dia meletus itu sampai tsunami, sampai gempa gitu. Judul itu kayak gitu, jangan panjang-panjang, jangan wah-wah. Tapi di dalamnya itu gitu. Ini punyanya contoh, mas punyanya mas Mas Tirta ya, terakhir ya. Temanmu ini satu angkatanmu ini. Dia naratif teks menggunakan gamifikasi. Gamifikasinya dia menggunakan pakai kantra. Ini itu pakai dikasih nama Nawasena saja atau apa gitu saya lupa. Ini dia itu mengajari naratif teks menggunakan game untuk improve ability to write narrative text. Itu dia yang digunakan kuasi eksperimental. Karena ada yang ditingkatkan, berarti dia itu eksperimental. Kuasi ini berarti apa Pak? Kuasi Pak. Kuasi itu berarti itu kayak sama kayak true experimental research. Jadi dia itu pakai retest sama post test, tapi menggunakan group student dari dua kelas, pakai dua kelas. Pakai dua kelas, dia. Satunya pakai control group, satunya yang menggunakan metode yang konvensional, satunya itu menggunakan